Kemers. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya berdoa setiap kita ada dalam keadaan sehat. Namun, jika ada beberapa dari kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kita mau sama-sama sepakat berdoa. Ada kesembuhan terjadi. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sebelumnya, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Setiap harinya, dari hari Senin sampai Minggu, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu, ada menara doa yang dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Menara doa dilakukan dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk sama-sama sepakat berdoa untuk pergumulan para Kemers, pelayanan di gereja, sekolah, atau bangsa kita Indonesia. Lalu di hari Sabtu ada ibadah yang seru, yaitu ibadah khusus anak-anak. Ibadah Sabtu Ceria dilakukan hari Sabtu jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Kami mengundang para anak-anak untuk sama-sama beribadah jam 4 sore hari Sabtu di YouTube GBI Kabar Baik. Karena akan ada keseruan-keseruan menarik, kreativitas-kreativitas yang tentunya sangat seru dan menyenangkan. Lalu di malam harinya kita ada doa malam. Doa malam dilakukan hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk linknya ada di description box di WhatsApp yang tersedia. Kami mengundang seluruh Kemers untuk sama-sama bergabung di doa malam. Dan di hari Minggunya, kita sama-sama kembali beribadah. Ibadah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah jam 9, yaitu ibadah Family Community, dan ibadah Youth Community dilakukan jam 11, dan ibadah khusus Junior Community yang dilakukan jam setengah 4 sore. Untuk live streaming juga dilakukan di ibadah YC jam 11 siang. Dan ada yang spesial hari ini Bapak Ibu, karena Junior Community akan melakukan fellowship hari kasih sayang. Jadi pastikan untuk remaja-remaja hadir di ibadah JC jam setengah 4 sore. Dan di bulan ini karena ada sesuatu yang seru, untuk di FC akan mengadakan fellowship hari kasih sayang tanggal 20 Februari jam 9 pagi. Dan khusus YC, fellowship hari kasih sayang dilakukan tanggal 20 Februari jam 6 sore. Khusus tanggal 20 Februari, minggu depan live streaming juga dilakukan jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa beribadah secara onsite, karena beberapa hal bisa melakukannya melalui ibadah online di YouTube GBI Kabar Baik. Pastikan Bapak Ibu tetap beribadah, amin. Lalu kita juga mau memberikan persembahan setelah selesai beribadah. Bapak Ibu yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan ke rekening GBI Kabar Baik dan nomor rekening tertera di layar kaca Bapak Ibu. Khusus persembahan benih iman juga bisa dilakukan ke rekening BCA atas nama Deborah Asiwa Rohayani dan Tio Mari. Kita sama-sama percaya, kita menabur di tanah yang subur, amin. Sekian Bapak Ibu informasi yang ingin saya berikan. Kita akan sama-sama beribadah. Mari buka hati, mari dengar setiap kebenaran firman Tuhan dan menyembah Tuhan dengan penuh antusias. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kemers, Shalom. Kami percaya Bapak Ibu Saudari pasti dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita kembali lagi mengikuti ibadah secara online. Tapi kuasa Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kita, amin. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudari kita boleh berdiri. Oke. Dan kita sama-sama bersatu dalam doa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersukacita dalam segala keadaan Tuhan hadir. Bahkan dalam ibadah hari ini kami percaya Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan mengambil alih ibadah hari ini. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Allah nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau ajak setiap kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan? Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan dari awal. Langit dan bumi puja Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari katakan dari awal. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dialah yang luar biasa. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu sedang beribadah bersama keluarga, coba lihat kanan kiri depan belakang. Katakan, Tuhan mengurapimu. Haleluya. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudari. Kita menyatakan pujian kita lebih lagi di hadapan Tuhan.
Kami mau naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Dia yang luar biasa. Haleluya, boleh sama-sama tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukku. Boleh sambil tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari katakan dari awal pujian ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan ini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan ini hanya untukku. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya sekalipun kami berada di tengah badai, karena kami terus memandang Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan, maka kami dapat melalui semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, kananmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari katakan dari awal pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkan, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Kau pertolongan, Kau pengharapan, Kau sumber kekuatan, Kau kota benteng yang teguh, Tuhan. Haleluya. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, dan memandang hanya kepada Engkau Tuhan. Sungguh Kau keselamatan kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah, ditinggikan Kau, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, yes Jesus. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh jemaat GBI Kabar Baik yang hari ini sedang mengikuti ibadah online. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali walaupun secara online. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Kalau kami diberikan sehat, diberikan kekuatan, semua karena kasih karunia Tuhan yang terus melimpah atas kami. Kami mau dengar isi hati Tuhan. Kami mau dengar rencana Tuhan yang terindah atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami memastikan, kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan mengisi
dan menerangi seluruh jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya, tema kita sepanjang bulan ini diberikan oleh Bapak Gembala kita dengan judul Still the One I Seek. Ya, jadi ini terambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Dari bacaan ini saja, dari judul ini, Daud sedang berada di sebuah tempat yang bernama padang gurun Yehuda. Daud sedang sendirian, dia kesepian, dia menderita, dia tidak bisa menetap di istananya, dia mengalami kesukaran, mengalami kesusahan di dalam hatinya, dan di dalam penderitaan ini Daud menuliskan kerinduannya kepada Allah. Saya mulai dari ayat kedua dan ayat ketiga. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Oke ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di sini ya sangat jelas sekali ayat yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Daud ini melukiskan kerinduan yang sangat mendalam dari hati Raja Daud. Ya, dia rindu akan hadiratnya Allah, dan kerinduan ini hanya dapat dipuaskan oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, di dalam masa-masa yang tadi saya sampaikan, Daud mengalami penderitaan, kesukaran karena dia harus mengungsi di padang gurun. Dia mencari Tuhan. Ya, di ayat kedua itu dikatakan, "Ya Allah, aku mencari Engkau." Ya, kalau dalam King James Version-nya dikatakan, "Aku mencari Engkau ketika hari masih pagi." Ini kerinduan yang sangat mendalam sekali dari hati Daud kepada Allah. Ya, walaupun dia ada di tengah kesukaran, tapi hatinya rindu sekali untuk dia bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, bahkan di ayat ketiga dikatakan dia memandang, ya. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Jadi Daud ini dia rindu sekali keluar dari padang gurun, dan dia rindu sekali untuk masuk ke tempat kudusnya. Dia rindu akan tabut perjanjian. Dia rindu akan segala hal yang biasa dilakukan di bait Allah. Nah, di balik apa yang sedang dialami oleh Daud, dia tetap mencari Tuhan. Ini poin pertama yang luar biasa dapat kita pelajari dari perikop ini. Dan sebagai orang percaya, ya, ini menjadi refleksi buat kita. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan dan mencari Tuhan? Bahkan dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa di mana kita sedang terpapar COVID dengan virus Omikron ini, apakah ada kerinduan di hati kita yang sangat dalam, seperti kerinduan Daud untuk memandang Tuhan? Apakah kita bisa mengisi hidup kita, ya, dengan hal-hal yang rohani, ya, dengan berdoa, dengan menaikkan pujian kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan-hiburan duniawi daripada kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, ya, melalui ayat 1 dan 2 ini kita belajar Daud, walaupun dia di padang gurun, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap haus dan rindu sama Tuhan, ya. Dikatakan dia haus dan rindu
akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa mengubah padang gurun yang penuh dengan kesengsaraan menjadi biliknya Tuhan, menjadi tempat kudusnya Tuhan. Nah, ini juga yang harusnya kita lakukan. Mungkin kita di kamar, kita diisolasi mandiri ya. Di rumah kita tidak bisa keluar. Tapi apakah kita bisa menjadikan rumah kita ini sebagai tempat kudusnya Tuhan, sebagai tempat di mana kita bisa datang melampiaskan kerinduan hati kita, kehausan jiwa kita untuk ketemu dengan Tuhan. Saya akan lanjutkan di ayat berikutnya, ayat keempat ya, dan ayat kelima. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Perhatikan baik-baik, dalam masa kesukaran Daud, dia mengalami tekanan ya, karena dia mengalami hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Dia memastikan bibirnya dia tetap memegahkan Tuhan. Bahkan ada kalimat berikutnya, seumur hidupnya ya Daud mau memuji Tuhan. Bagaimana Daud di dalam kesesakannya, dia tetap memuji Tuhan. Dia menjadikan memuji Allah ini sebagai gaya hidup, sebagai lifestyle seumur hidupnya. Dia tidak kehilangan semangat ya, tapi dia tetap mengucap syukur melalui apa yang dia ucapkan setiap hari. Dan itu dia lakukan secara terus-menerus, karena dikatakan seumur hidupnya. Dan kalau kita membaca kitab Mazmur ini, kita akan melihat pujian-pujian dari Raja Daud ini sangat luar biasa. Ini menguatkan, ini meneguhkan, ini bahkan menghibur kita yang sedang dalam kesesakan. Nah, kembali lagi kepada kita. Apakah kita memastikan bibir kita ini tetap mengeluarkan pujian-pujian kepada Tuhan, atau kita bersungut-sungut atas keadaan yang sedang kita alami, atau malah kita bertengkar dengan pasangan kita karena kita tidak menerima keadaan yang sedang kita alami. Ya, jadi ini satu pembelajaran yang sangat baik sekali. Di tengah kesengsaraan dan penderitaan Daud, dia memastikan bibirnya itu tetap memuji Tuhan. Tidak ada kata-kata di mana dia merasakan kesal hatinya atau dia kecewa dengan Tuhan, tapi dia memastikan dalam setiap keadaan, dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, dia mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang harusnya menjadi lifestyle kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus ya. Jadi jangan hilang semangat. Tetaplah mengucap syukur, tetaplah bersyukur atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Saya lanjut kembali dengan ayat ke-6 ya, dan ayat ke-7. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi Daud memastikan dirinya ingat akan Tuhan. Ketika disampaikan ya bahwa di dalam tidurnya pun ya Daud mengingat akan Tuhan, ini mau menyampaikan kepada kita bahwa hubungan Daud dengan Tuhan, dia ingat kepada Tuhan itu setiap waktu dalam kehidupannya, bukan karena sambil lalu. Bukan karena Daud sedang mengalami musibah baru dia ingat sama Tuhan, tapi sepanjang waktu dalam hidupnya Daud memastikan bahwa dia ingat dalam Tuhan. Dalam pikirannya dia pastikan itu berdiam ingatan akan Tuhan. Bukan hal yang sambil lalu saja, tapi ini menetap
tetap di dalam pikirannya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kebiasaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan pada ayat berikutnya, seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, ya. Jadi ini bukan bicara roti yang biasa-biasa saja, tapi menjadikan Allah di dalam kehidupannya. Dia fokus kepada Tuhan, itu akan membuat hidupnya ada kepuasan-kepuasan yang terus melimpah dan keluar, seperti menikmati lemak dan sumsum. Nah, ya, ini mau bicara kepada kita, ya, waktu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan sepanjang waktu, bahkan ketika kita tidur di dalam hari-hari kita, mau itu hari yang enak atau maupun hari yang kurang enak, ya, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persekutuan kita, maka ada kepuasan yang berlimpah yang akan kita nikmati. Seperti kita menikmati lemak dan sumsum. Ini sesuatu yang enak sekali, ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Jadi ingatlah akan Tuhan. Bersekutulah di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Ya, bukan karena kita sedang mengalami sakit, bukan karena kita sedang mendapatkan bonus, tapi di setiap waktu, baik dalam suka maupun di dalam duka. Saya lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat ke-8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Ya, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi Daud. Daud mengatakan, ya, dalam naungan sayapmu dia akan bersorak-sorai. Ini mau menggambarkan ketika kalau saya ilustrasikan, ya, seperti seekor anak ayam atau seekor anak burung Raja Wali yang dia akan berlindung di dalam kepak sayap ibunya ketika mungkin hari hujan itu datang, ketika mungkin ada ketakutan, ketika mungkin anak burung atau anak ayam ini merasa cemas, ya, merasa tidak berdaya, merasa takut, mereka akan nyaman di dalam kepak sayap ibunya. Nah, ini menggambarkan perlindungan yang sangat luar biasa dari Tuhan kita. Daud, ya, itu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, ya, seperti seekor anak burung atau anak ayam yang berada di bawah kepak sayap ibunya. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kenyamanan, kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan perlindungan ekstra, sehingga kita tidak takut, kita tidak akan cemas, kita tidak akan khawatir, karena kita ada di bawah kepak sayap Tuhan kita, otoritas kita yang luar biasa. Oke, nah, lalu jiwaku melekat kepadamu, ayat 9, tangan kananmu menopang aku. Ya, ketika kita mencari Tuhan, ini kan bicara kalau jiwa kita melekat kepada Tuhan, berarti, ya, ada satu reaksi dalam hidup kita untuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Ketika kita gigih mencari Tuhan, kita gigih mengikuti Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi cepat sekali lelah. Karena itulah Tuhan, ya, menopang kita dengan tangan kanannya. Karena dia tahu kita sedang gigih mencari Tuhan. Karena dia tahu kita sedang gigih untuk kita mengikut Tuhan. Nah, waktu Tuhan melihat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka otomatis tangan kanan Tuhan itu akan menopang kita. Ini yang membuat kita tidak akan mudah lelah.
Nah, dimanapun kita berada, carilah Tuhan. Ya, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan yang katakan dalam Mazmur Daud ini, kita tidak akan mudah lelah. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya akan tutup dengan ayat 10, 11, dan 12. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan diumbar. Ya, ayat terakhir ini menjadi ayat penghiburan buat kita. Waktu kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu kita memandang Tuhan dengan kerinduan, dengan hati yang haus, dengan jiwa yang sungguh-sungguh haus akan Tuhan, maka ya, setiap musuh kita, mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kita, mereka yang iri dengan kehidupan kita, mereka yang merasa tidak senang ya dengan berkat-berkat Allah yang mengalir atas hidup kita, itu menjadi pembalasannya Tuhan. Ya, Tuhan katakan mereka akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang dan mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Ini menjadi sebuah penghiburan buat kita dan kita bisa bermegah karena Tuhan ada di pihak kita. Karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut akan setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetaplah setia, tetaplah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetaplah gigih untuk mengikut Tuhan. Karena kita bisa bermegah di atas segala sesuatu. Tuhan ada di pihak kita. Dia tidak tinggal diam loh. Ya, tidak hanya kita dipuaskan dengan sumsum dan lemak, tapi juga musuh-musuh yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan kita. Itu sudah Tuhan atur. Ya, artinya Tuhan ada di pihak kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kita. Kita akan terus menjadi pemenang dalam setiap bagian kehidupan kita. Sungguh indah sekali. Mazmur 63 ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Terutama ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ingatlah, Tuhan ada di pihak kita. Tetaplah mencari Tuhan, tetaplah mengikut Tuhan. Pastikan jiwa kita haus dan rindu mencari hadirat Tuhan, karena kita ada di dalam kepak sayapnya Tuhan. Kita akan aman, kita akan terlindung, dan kita akan menjadi pemenang dalam setiap bagian kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, dan kami mau memastikan hati kami haus dan rindu untuk mencari Tuhan dengan kesungguhan, dengan hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Berikan kami roh-Mu Tuhan, sehingga kami terus melekat di dalam hadirat Tuhan. Kami terus intim dalam hadirat Tuhan, karena kami tahu kami sedang berada dalam kepak sayapnya Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami, dan Tuhan menolong kami dalam setiap kesesakan yang sedang kami alami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program, untuk setiap rencana dari GBI Kabar Baik ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, bahkan Engkau terus menolong gereja ini, sehingga gereja ini bisa menjadi satu tempat, menjadi wadah, menjadi rumah, di mana orang-orang yang datang kepadanya bisa menemui Engkau, bisa terus melekat dalam hadirat Tuhan, dan mereka akan mengalami pertumbuhan secara rohani,
berbuah lebat, dan buahnya bisa dinikmati oleh begitu banyak orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami, orang-orang jemaat yang sedang terpapar COVID. Oleh bilur Yesus, ada kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mempersiapkan diri menerima vaksin booster. Tuhan juga memberkati, memberikan kami kesehatan dan kekuatan di dalamnya, sehingga melalui vaksin ini terus ada imunitas kami yang bertambah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini. Ada keamanan, ada kenyamanan, ada ketentraman, ada kesejahteraan yang Tuhan berikan untuk bangsa ini. Bahkan Tuhan memberkati para pemimpin dalam bangsa ini, dari Presiden Jokowi beserta dengan seluruh staf dan jajarannya. Tuhan menolong supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan kembali kepada aktivitas kami. Kami kembali kepada rutinitas kami. Tapi ketika kami melakukan segala sesuatu, kami akan ingat kepada Tuhan. Kami akan fokus kepada Tuhan. Supaya melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami siapkan hati kami. Kami mau arahkan tangan kami kepada Tuhan. Dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat GBI Kabar Baik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kasih, sukacita, berkat Allah yang melimpah. Itu menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.